Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arselina Heinan Arol dari kelas 12 IPK 1 akan membahas tentang peran umat Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. 1. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat. Pangeran Diponegoro yang menyadari maksud siasat Belanda itu menganggap bahwa kedudukannya sebagai wali sultan bertentangan dengan aturan-aturan agama, sehingga ia menolak pengangkatan tersebut oleh residen Belanda. Perang Diponegoro 1825 hingga 1830 berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegal Rejo. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. 2. Teuku Umar, salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda. Ketika perang Aceh meletus pada 1873, Teuku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun. Teuku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Teuku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Teuku Umar kemudian masuk dinas militer. Taktik tersebut berhasil. Sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu, permintaan Teuku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang panglaut. Pasukan Teuku Umar terkepung. Peluru Belanda bersarang di dada kirinya dan usus besar. Beliau gugur sebagai syuhada. 3. HOS Cokroaminoto. Pada bulan Mei 1912, Cokroaminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam. Sebagai pimpinan Sarekat Islam, HOS dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang tegas namun bersahaja. HOS Cokroaminoto meninggal di Yogyakarta pada 17 Desember 1934 pada usia 52 tahun. 4. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran Islam pada tahun 1912. Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. 5. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam upaya perjuangan untuk meraih kemerdekaan, pada tanggal 17 September 1945, fatwa jihad telah ditandatangani Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian dikukuhkan dalam rapat para kiai tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 dan dikenal dengan nama Resolusi Jihad. Resolusi Jihad sebagai pengobar semangat para ulama dan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Surabaya menjadi medan pertempuran antara Laskar Hizbullah dan sekutu. Berbekal fatwa jihad yang diteguhkan dalam Resolusi Jihad. 6. Buya Hamka. Selama revolusi fisik, Hamka bergerilya bersama barisan pengawal nagari dan kota BPNK, menyusuri hutan pegunungan di Sumatera Barat untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Seiring meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Tuduhan melakukan gerakan
subversif membuat Hamka diciduk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi pada 1964. Ia merampungkan tafsir Al-Azhar dalam keadaan sakit sebagai tahanan. 7. Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR melaksanakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Abdurrahman Gus Dur kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, bersama Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Kabinet pertama Gus Dur bernama Kabinet Persatuan Nasional. Gus Dur kemudian mulai melakukan 2 reformasi pemerintahan. Pada tahun 2000, di pemisahan institusi TNI dan Polri, di mana saat Orde Baru kedua, institusi keamanan tersebut menjadi satu dengan nama ABRI. 8. B.J. Habibie. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Ia terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999 dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden. B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.